Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetausahaan sosial. Balik lagi bersama kami Karang Taruna di podcast Karang Taruna seputar obrolan seputar Karang Taruna. Mohon maaf sebelumnya untuk para publik di luar sana karena kita jarang bikin konten di YouTube kita karena kita di tahun ini akhir tahun kemarin kita banyak kegiatan di luar podcast, kegiatan-kegiatan ada di unit teknis maupun di seksi. Dan kita rencananya kedepannya kita akan membuat terus konten-konten kreatif di YouTube untuk kalian semua. Dan perkenalkan juga di sini kita ada di ruang terbaru podcast kita yang dulunya tuh kita di ruangan sekre Karang Taruna itu tersendiri. Sekarang kita udah punya ruangan pribadi kita. Doain aja semoga podcast kali ini menarik. Oh ya, saya perkenalkan dulu dengan diri saya. Saya lupa sampai memperkenalkan diri saya. Saya Zodi Aditya yang akan membawakan podcast kali ini. Semoga saya bisa menghibur kalian semua yang ada dan nonton di situ. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan salah satu aktivis sosial di Kelurahan Cibangkong yaitu Mang Cupil atau nama aslinya itu Lutfi Sonjaya. Mang Cupil, gimana apa kabarnya Mang Cupil? Alhamdulillah. Informasi untuk kalian semua, Mang Cupil ini aktivis sosial dari wilayah RW 07 yang alhamdulillahnya beliau sekarang sudah menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Kelurahan Cibangkong. Perjalanan Mang Cupil ini masuk ke Karang Taruna itu di tahun 2022 kemarin ya. Cuman diresmikannya tahun ini. Mang Cupil, boleh diceritakan nih awal mula kenapa Mang Cupil tuh dari tingkat RW bisa masuk ke kelurahan pengurus Karang Taruna Kelurahan Cibangkong. Gimana Mang Cupil? Sebelumnya saya Perkenalkan dulu ya. Oke? Ya, oke. Status boleh, apa jangan boleh, silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Karang Taruna Kelurahan Cibangkong yang sudah mengundang saya di acara Oscar. Obrolan seputar Karang Taruna. Pertama-tama mungkin saya bergerak di unit 07 bersama pengurus-pengurus RW di sana dalam bidang lingkungan. Ya. Awal mula dari kerja bakti ya, hal-hal kecil lah yang biasa dilakukan oleh masyarakat sebelumnya yang lambat laun menurun. Nah, ketika saya diajak oleh Bapak RW yang baru untuk menjadi pengurus RW 07 di bagian kepemudaan, saya langsung terjun di bidang lingkungan dulu aja. Untuk awal mulanya gitu. Nah, kalau untuk di Karang Taruna mungkin pertama waktu itu kalau boleh saya ceritakan. Oke, boleh. Kita punya waktu panjang. Jadi ketika itu Kang Agi punya gagasan ide untuk membangun sebuah tempat. Mungkin waktu itu bilangnya dia mau ternak Kamen Rider. Ternak dulu ya. Magot dari nah, terus saya ikut ngebangun bersama Kang Doni waktu itu. Kang Doni ya. Kang Doni kan di Karang Taruna sebagai unit kreatif lah. Kita bikin partisi atau memetakan kondisi di ruangan itu tersendiri gitu ya. Nah, setelah itu sesudah beres buat ruang tempat magot itu Kang Agi langsung bilang ke saya, ya mungkin karena ya pakai drama sedikit kayak drama Korea. Kemudian Kang Agi bilang mumpung tuna asmara ya tuna asmara kayak itu mumpung tuna asmara gabung jeung Karang Taruna daek teh. Aduh, bagian naon ya? Ya bagian apa gitu. Kayak gitu kemana gitu. Ini mananya kalau bagian coupling. Kamu pegang unit teknis coupling. Soalnya coupling memang sudah dibuat tapi tidak berjalan. Iya. Dan dari pertama kepemimpinan Kang Agi mungkin karena tersendat oleh pandemi, nah mungkin mengajak saya untuk bergabung di Karang Taruna. Jadi saya sanggup langsung ya
alhamdulillah sekarang masih tetap eksis di Karangtaruna Kelurahan. Terus bergerak, ya intinya sih buat memajukan lingkungan seperti Kehadiran masyarakatnya ya. Kehadiran masyarakatnya, benar. Jadi situ banyak tugas mungkin dari Kang Agi, lahan bersama Pak Edi dari Gober. terus pengolahan sampah. Maksud pengolahan sampah itu jadi ada pemilihan lah, pemilihan bank sampah itu ya. bank sampah itu. Ya terus ya gitu Kang. Tapi masuk ke obrolan tadi ternyata sejalan ya dari RW itu dari bidang lingkungan ya. Iya. Sekarang masuk lagi di kelurahan di bidang lingkungan juga. Iya. Berarti cocok banget ya. Ya mungkin karena melihat saya Potensinya ada ya. ya kalau dibilang potensi saya kurang begitu. Jam terbang belum berendah meroket guys. Bukan meroket, tapi ya belum begitu paham tentang pengolahan sampah bagaimana atau lingkungan. Kalau untuk sekedar nya ngagak bahasa Sunda nama ngagak gelis lembur mah. Guys, Oke lah, ayolah kata siap lah saya. Dah rumahnya naon deh gitu. Apalagi ya yang harus dilakukan sebagai putra daerah gitu untuk desanya, untuk tanah kelahiran. Ke perbicaraan tadi, informasi untuk kalian semua, Karangtaruna Kelurahan itu punya produk Karangtaruna yang disebut Dapur Karta. Dapur Karta itu bukan dapur buat masak-masak ya guys ya, tapi ini lebih ke sumbernya Karangtaruna ada di situ. Kita di situ ada ternak lele, ternak dila, magot juga ada, tanaman hias juga ada ya. Tanaman hias, terus juga nanti ada kube, kelompok usaha bersama ya tadi yang Kang Cupil atau Kang Lufti saya manggilnya nih. Kang Cupil aja ya. Kang Cupil ada kelompok usaha itu yang bank sampah, sama kita juga ada kebun ya. Salah satunya di dalam itu ada Mang Cupil juga di situ. Mang Cupil, dilanjut nih untuk kita berbicara tadi soal coupling dan kube ya. Ya. Kita masuk dulu ke coupling. Progres awal sampai sekarang tuh apa sih yang dilakukan Mang Cupil untuk membangun itu semua menjadi bagus tuh apa atau menjadi baik tuh seperti apa sih? Prosesnya dari awal pembuatan sampai sekarang alhamdulillah katanya oke, gimana tuh dari awal? Ya mungkin kita melakukan hal-hal kecil dulu. Kalau untuk di kebun mungkin kita tanam apa saja yang bisa ditanam di sana. Untuk sementara mungkin belum terpikirkan hasilnya ini mau dikemanain. Oh belum sampai situ ya. Sampai situ. Yang penting sampai jadi dulu aja nih. Kita tanam dulu. Intinya sebetulnya ingin menumbuhkan apa ya rasa kepedulian kita pada lingkungan. Iya. Soalnya menanam pohon itu kan salah satu bagian kita sedekah untuk oksigen. Ya betul. Sedekah oksigen kan. Keren. Seperti itu. Kalau untuk sampah mungkin kita hanya masih bergerak di pemilihan rongsor. Terus kalau kita bersihkan terus kita jual gitu. Dan hasilnya mungkin ya kita masuk ke Karangtaruna untuk melakukan sosial lah ya. Oh intinya sosial ya, balik lagi untuk sosial itu tersendiri ya. Mungkin apa ya? Untuk dibilang hebat mungkin belum. Untuk dibilang hebat mungkin belum. Tapi ya kita mah berjalan aja apa yang mesti dikerjakan sekecil apapun pekerjaannya kita jalani aja, syukuri. Mungkin dari saya mah harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab harus. Jadi si kebun ini awalnya tuh yang saya dengar tuh si kebun tuh awalnya lahannya sedikit ya, sekarang alhamdulillah udah menjadi besar juga ya. Ya memang kalau untuk sekarang terbagi dua. Kalau dulu itu konon katanya kata pengurus sebelumnya ya. Itu asalnya luas, cuman ya karena banyak sebagai lah. Oh iya siapa? Jadi dibatas cuman ya alhamdulillah gitu masih
terkelola dengan baik lah. Ya, ya. Tadi juga soal sosial. Berarti untuk penghasilan nanti ke depannya misalkan kebun, kube, coupling sudah membuahkan hasil tuh, si hasilnya mau kemana ini? Apakah untuk mereka atau ada yang disisihkan atau seperti apa? Saya kurang paham nih maksudnya. Kalau lahirnya bank sampah itu mungkin boleh diceritain? Boleh, boleh lanjut. Nggak mengganggu waktu. Enggak dong, kita masih punya banyak waktu nih. Aman aja. Siap. Bank sampah itu mungkin lahir dari ide-ide brilian Karang Taruna Kelurahan yang memang sebelumnya sudah ada dilakukan oleh LPM. Sebetulnya sudah ada. Dulu. Siap. Cuman karena vakum. Ya, vakum. Nah, ketika kepemimpinan Pak Lurah sekarang, saya sudah masuk Karang Taruna. Saya kan sering main ke sini ke kelurahan. Nah, Pak Lurah bilang ke saya, "Jang, sok nyeun bank sampahnya cenah. Kelola ku pemuda cenah. Sok da bapak mah moal nyokot nanaon cenah." Gitu bahasa teh. Saya jawab, ya insya Allah Pak, sampai kayak abdi koordinasi sama Kang Agi sebagai ketuanya. Ya, alhamdulillah Kang Agi mungkin lebih cekatan, lebih melihat itu peluang bagus untuk menghasilkan, untuk bisa memberdayakan masyarakatnya. Ya, alhamdulillah sekarang berjalan. Gitu. Sebetulnya lahir dari omongan-omongan di belakang, di teman-teman TPS gitu bilang ke saya bahwa pengen membuat bank sampah, terus uang lebihnya mungkin pengen berbuat sosial gitu ya. Disisihkan dari hasil itu untuk berzakat, terus kita itu pengen berkurban. Bagus juga, saya tangkap pembicaraan itu. Menarik. Saya bicarakan ke Kang Agi dan hasilnya Kang Agi langsung merespon cepat, langsung dikerjakan sama Kang Agi. Jadi si kube, coupling dan kebun ini berjalan sukses itu bukan Karang Taruna aja sendiri ya, tapi ada support dari pejabat daerah, tokoh masyarakat. Ada akhirnya si program ini menjadi berjalan dengan baik sekarang. Berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Lagi, maaf ya. Bang Cemil, untuk keanggotaan nih, aduh maaf saya sudah Indonesia nih. Untuk keanggotaan si kelompok usaha bersama ini, berarti ada orang luar juga di luar kepengurusan Karang ada ya berarti ya? Maksudnya orang yang ikut yang ngebantu ya, yang ngebantu nggak harus pengurus Karang Taruna, tapi ada orang luar juga yang bantu kan? Kalau dari masyarakat ya itu tidak ada. Kalau di luar dari Karang Taruna seperti halnya Gober, masih lingkungan kita ya, masih ada yang membantu gitu. Jadi tidak hanya Karang Taruna yang bekerja gitu. Mungkin support mereka juga penting lah bagi kita, bagi Karang Taruna. Ya lumayan lah. Itulah pekerjaannya berarti ya. Lumayan. Tapi saya yakin di balik perjalanan kube ini pasti ada masalah-masalah sedikit-sedikit yang akhirnya yang mempererat si keanggotaan kita. Boleh ceritakan nggak apa masalah yang pernah Mang Cupil hadapi bersama rekan-rekan yang akhirnya Mang Cupil kuat bersama rekan-rekan? Apa tuh masalah yang mungkin miskomkah atau apakah itu? Lebih ke masalah koordinasi saja. Masalah koordinasi yang karena susah ketemu aja ya, susah ketemu karena mungkin dari tiap unit teknis kita berbeda kan, berbeda pekerjaan. Ya mungkin unit teknis lain sibuk dengan pekerjaannya. Iya. Apa-apa. Cocokkan waktu ya. Tapi yang saya inginkan dari tiap unit teknis yang lainnya, teman-teman yang lainnya mungkin ya bisa ikut dan bisa membantu ya. Intinya seperti itu. Oke, kita udah mendengarkan beberapa program dari Bang Cupil atau Kang Luti. Programnya apakah akan ada lagi atau fokus di ini dulu? Apakah ada target lain atau ini di sini dulu aja? Gimana tuh Bang Cupil? Untuk saat ini mungkin
berjalan dulu di sini. Berjalan di sini. Berjalan dulu di sini. Ya. Karena ya, kita juga masih memikirkan untuk memperluas kerjasama dengan unit-unit yang lainnya. Oh ya, sosialisasi ya. Pengennya seperti itu. Dan unit lain juga mengelola, terus anggaplah kita banknya itu, pusatnya itu ada di kelurahan. Iya. Jadi unit yang mengirimkan ya tetap hasilnya buat mereka juga sebetulnya. Jadi tahap sekarang tuh masih tahap sosialisasi dulu ya ke warga masyarakat maupun yang Cibangkong atau luar itu. Lanjut ketika udah sosialisasi lanjut ke kolaborasi mungkin ya. Iya, mungkin. Kayaknya nanti kerjasama sama yang lainnya ya. Gitu. Membimbing warga-warga yang ingin usaha bersama itu. Usaha bersama. Ya, betul. Nah, selain Kube ini Mang Cupil, Karang Taruna Kelurahan Cibangkong tuh akan ada, saya dengar dari sebelum-sebelumnya akan ada kegiatan besar, itu Hajat Cai. Apakah itu akan terrealisasi atau konsepnya seperti apa nantinya? Kan itu soalnya Hajat Cai ini akan masuk ke coupling ya sebenarnya, mencintai lingkungan itu ya. Ya, jadi kita lanjut ke ini dulu ya, nanti kita lanjut ke lingkungan. Gimana tuh? Kalau untuk acara itu mungkin baru wacana. Tapi baru wacana udah menggembarkan Cibangkong sebenarnya ya. Sebetulnya udah mau antusias warga dan donatur-donatur pada mau itu. Memang acara itu awal lahir dari 07 unit 07. Oh, 07 dari wilayah Mang Cupil sendiri ya? Mungkin karena ingin dibesarkan seluruh Cibangkong ya. Itu hal yang luar biasa. Kang Agi pernah bilang gitu, ayo gaskan orangnya ya. Tapi kita juga mungkin masih berpikir SDM-nya, kesiapannya gitu, dan dananya pun tidak sedikit. Ya. Mungkin kalian di luar sana bingung ya, kenapa Karang Taruna tuh beda. Yang kalian mungkin kenal Karang Taruna tuh di Agustusannya saja. Ternyata bagi yang di sini Mang Cupil, ternyata Karang Taruna tuh luas ya sebenarnya. Tidak hanya berbicara event organizer seperti Agustusan, tapi ada, tadi saya dengar ada lingkungannya, ada sosialnya, mungkin ada agamanya, ada kayaknya, ada semuanya ada ternyata ya. Ternyata si Karang Taruna luas. Contohnya seperti Mang Cupil tertarik lah menjadi pengurus Karang Taruna Kelurahan Cibangkong ya. Lanjut Mang Cupil, harapan Mang Cupil untuk si Kube ini akan seperti apa, akan dibawa kemana, harapannya seperti apa sih? Harapan saya mungkin Kube lebih maju lah. Maju ya. Soalnya dari visi misi yang Kang Agi bilang ke saya itu, salah satunya ya mungkin memberantas Bang Emo. Oh iya. Memberantas Bang Emo. Jadi ya mungkin Kube lebih maju, terus kawan-kawan dari Karang Taruna lebih solid lagi, saling membantu itu aja, dan punya jiwa yang akan lembur. Betul. Oke, sedikit tambahan menanggapi tadi Mang Cupil berbicara bahwa bank sampah ini bisa menjadi disebutnya solusi untuk para penjual pinjol ya. Bang Emo katanya itu bisa jadi bank sampah ini bisa dikasbon oleh kalian semua dengan bisa ya, kasbon ya, bahasanya bisa. Ada dua cara untuk membayarnya. Yang pertama itu bisa berupa uang lagi, yang keduanya bisa berupa barang bekas. Kurang gimana Karang Taruna ya, membantu saudara-saudara pinjol di luar sana. Tapi ada passwordnya. Apa itu? AA kasbon. Cukup menarik obrolan kali ini kita Mang Cupil. Ini baru seputar coupling ya, karena kita di Karang Taruna Kelurahan Cibangkong ada 7 unit teknis dan 6 seksi, itu masih banyak obrolannya seputar ini. Tapi alhamdulillah untuk kali ini kita sudah berbicara coupling ya Mang Cupil, sudah dibahas tuntas. Nanti kurang lebihnya kita bilang aja Mang Cupil. Oke, siap. Untuk rekan-rekan juga di luar sana, apabila ada saran atau komentar kritikan, boleh komen di bawah ini ya. Kita selalu terbuka untuk kalian karena kita juga masih belajar di sini, oke? Cukup sekian podcast kali ini, semoga terhibur kalian semua di sana. Sekian dari saya, Aditya Karya Matweda, Karang Taruna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.